Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Erin Mawarni, NPM 1813034037 dari Pendidikan Geografi kelas A atau Ganjil, Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting yang ada dalam buku Geografi Pertanian karangan Dr. Eva Banawati dan Srianto SPD MPD. Berikut saya tampilkan mind maps yang sudah saya buat demi merangkum poin-poin penting yang ada dalam buku Geografi Pertanian ini. Buku Geografi Pertanian, karangan Dr. Eva Banawati dan Srianto SPD MPD. Jadi buku ini memuat tentang ruang lingkup geografi pertanian, karakteristik dan klasifikasi pertanian, pengaruh faktor geografis terhadap pertanian, transformasi pertanian dan reforma agraria, pembangunan pertanian di Indonesia, pertanian berkelanjutan dan penelitian pertanian, pertanian terpadu di lahan hutan, dan potensi lahan basah untuk bertani padi. Pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dalam arti sempit, pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam, sedangkan pertanian dalam arti luas adalah segala kegiatan manusia yang meliputi kegiatan bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Kajian pertanian dalam geografi pertanian berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam konteks ruang, lokasi pertanian secara keseluruhan, dan aktivitas-aktivitas di dalamnya, yaitu tanaman dan peternakan. Pengagihan output dan input yang diperlukan untuk produksi, seperti ladang, tenaga, pupuk dan pemupukan, benih, pestisida, dan lain-lain. Sedangkan geografi pertanian, menurut Freeman dan Raup tahun 1949, geografi pertanian adalah terdiri atas satu perbandingan pertanian yang sistematik di negara-negara dan benua-benua. Kemudian ada ruang lingkup geografi pertanian. Yang pertama ada tanah pertanian sebagai modal bertani, kemudian asal tanah pertanian dan proses pembentukan tanah, dan yang terakhir ada faktor-faktor pembentuk tanah. Jadi dalam buku ini membahas tentang ruang lingkup geografi pertanian, baik meliputi tanah, lahan, faktor iklim yang sangat berpengaruh dalam hasil produksi pertanian yang berkaitan erat dengan geografi. Selanjutnya buku ini memuat juga tentang karakteristik pertanian sebagai kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. Itu meliputi yang pertama, pertanian memerlukan tempat yang luas. Kemudian, jenis usaha, potensi, dan hasil pertanian berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Misalkan pertanian di daerah dataran tinggi dengan dataran rendah pasti akan berbeda hasil produksinya, karena faktor iklim, faktor geografis, faktor topografi, dan lain-lain yang mendukungnya. Kemudian ada kegiatan dan produksi pertanian bersifat musiman. Lalu ada suatu perubahan dalam suatu tindakan memerlukan perubahan juga dalam hal lain. Dan yang terakhir ada pertanian modern selalu berubah. Tanah sendiri merupakan tempat hidup makhluk hidup. Kemudian tanah juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pertanian, karena tanah merupakan media dalam bercocok tanam. Nah, pengaruh tanah bagi pertanian sendiri ada 3, seperti kesuburan tanah, topografi, dan faktor edafik. Buku ini juga menjelaskan tentang jenis tanaman pertanian berdasarkan iklim. Yang pertama ada tanaman pertanian pada daerah tropika. Itu biasanya berupa coklat, tebu, dan kopi. Kemudian ada tanaman pertanian pada iklim subtropik, itu meliputi kapas dan padi. Kemudian ada tanaman pada iklim sedang, itu meliputi jagung dan apel. Kemudian ada transformasi pertanian di reforma agraria. Reforma agraria merupakan suatu usaha yang terstruktur
untuk melakukan pembaharuan dalam kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan menurut Wiradi 2000. Jika dilihat, lahan pertanian semakin hari semakin sempit. Ada beberapa alasan yang lebih rasional mengapa sektor industri dianggap lebih penting untuk dikembangkan, apalagi pada era sekarang. Yang pertama, pertimbangan penanaman modal di sektor pertanian dinilai kurang menguntungkan. Kemudian alasan yang lain bahwa sektor pertanian dianggap lambat pertumbuhannya, bahkan berkecenderungan stagnan, antara lain karena terdapatnya hambatan sosial dan institusional yang sulit diubah, setidak-tidaknya dalam tempo cepat, berbeda dengan industri. Indonesia merupakan negara yang agraris, namun tidak terlepas dari masalah-masalah pertanian. Masalah-masalah tersebut meliputi teknologi, birokrasi dan kelembagaan, dan permodalan. Itu semua dimuat dalam buku Geografi Pertanian karangan Dr. Eva Banawati dan Srianto SPD MPD. Di sini juga dijelaskan bahwasanya strategi pembangunan pertanian itu meliputi pertanian leading sektor dalam pembangunan nasional, kemudian ada konsolidasi kelembagaan, restrukturisasi dan organisasi, memperkuat database, potensi sumber daya nasional, peningkatan mutu sumber daya manusia, kemudian ada konsolidasi pemilihan dan distribusi faktor produk terutama lahan, pengembangan teknologi berwawasan lingkungan, dan desentralisasi perencanaan membangun dan memperkuat OTDA. Kemudian yang terakhir ada potensi lahan basah untuk bertani padi. Jadi lahan basah merupakan suatu area di mana posisinya dicirikan oleh adanya air, baik pada permukaan atau dalam zona perakaran. Pada buku ini dicontohkan pada wilayah di Kabupaten Rembang yang telah mengalami pengalihan lahan basah untuk permukiman, pertanian, industri, dan penggunaan lainnya. Karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan kemajuan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, perlu adanya dilakukan monitoring dan juga pemetaan wilayah sebagai bahan dasar pertimbangan pengambilan keputusan untuk pembangunan dan inventaris data. Demikian secara umum poin-poin penting yang ada dalam buku Geografi Pertanian, karangan dari Dr. Eva Banawati dan Srianto SPD MPD. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.